Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, abang-abang, kakak, bapak, ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di cakap-cakap Saung Doka yang keempat ini. Sholawat beriring salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita harapkan syafaatnya dalam acara ini sehingga kita memperoleh keberkahan bagi ilmu dan pengalaman pada cakap-cakap kita malam hari ini. Selamat datang kepada kawan-kawan, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada Zoom hari ini. Namun sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, alangkah eloknya lagi kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tanpa izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala serta doa dan dukungan dari kawan-kawan semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, niscaya cakap-cakap ini kita bisa gelar kembali. Perkenalkan, saya Adil Harahap. Saya kebetulan seorang dokter hewan yang berdomisili di Sumatera Utara atau lebih tepatnya di Kabupaten Asahan. Saya juga mengelola Dokadil Institute yang saat ini atau sekarang ini menjadi host pada acara program Cakap-Cakap di Saung Doka. Cakap-Cakap di Saung Doka ini merupakan sebuah wacana dan hasil gagasan yang dikeluarkan atau diterbitkan di grup WA peternak domba kambing Sumatera Utara. Harapannya cakap-cakap ini menjadi platform berbagi ilmu, berbagi informasi, dan berbagi pengalaman untuk kita semua, peternak, bahkan calon peternak. Cakap-cakap kita pada malam hari ini, alhamdulillah disponsori oleh Best Grow Premium Milk Replacer, yaitu susu pengganti bagi anakan ternak, atau bisa kita sebut dengan kata lain cempe. Jadi akan ada banyak door prize pada malam hari ini yang dipersembahkan oleh Best Grow untuk kawan-kawan yang beruntung. Alhamdulillah HPDKI Sumatera Utara juga selalu memberikan dukungan terhadap acara kita ini. Saat ini mungkin ada yang bergabung dari kawan-kawan HPDKI. Mohon suaranya, Bang Epo, Bang Rijal. Hadir dari Simalungun, pengurus HPDKI. Provinsi Bang, Sumatera Utara. Kabupaten. Nah, provinsi Bang. Oh, siap. Mungkin karena ada kesibukan yang lain, kita lewatkan saja. Nah, selanjutnya, cakap-cakap kita pada malam hari ini merupakan lanjutan dari cakap-cakap kita yang kedua, yaitu pada lebih tepatnya 2 minggu yang lalu bersama Bang Dede Firuja. Bapak Ibu bisa mereview kembali hasil cakap-cakap yang kedua tersebut di channel YouTube yang sudah kami sediakan, yaitu nama channelnya Dokadil Institute. Nah, keberhasilan suatu peternakan dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan. Pakan merupakan bahan baku yang dikonsumsi oleh ternak.
untuk memenuhi kebutuhan energi, zat nutrisi dalam ransum makanannya. Pakan yang diberikan harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan air. Bahan pakan ternak adalah bahan yang jelas dapat dikonsumsi tercerna dengan sempurna oleh hewan ternak. Narasumber kita yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman pada malam hari ini adalah saudara kita Abang Hengki Ginting. Beliau dulu sekolah SD, SMP, dan SMA-nya di Medan. SD-nya di SD Pertiwi Medan, SMP-nya di SLTP Negeri 7 Medan, SMA-nya di SMA 1 Negeri Medan, dan kemudian melanjutkan sarjana S1-nya di UGM dengan jurusan Fakultas Peternakan. Sejak 2008, beliau berprofesi sebagai peternak domba dan petani singkong. Tak berlama-lama lagi, ini dia Bang Hengki Ginting. Assalamualaikum Bang Hengki Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mana kasih kabar Pak Dok. Bang? Kabar alhamdulillah sehat-sehat Pak Dok. Alhamdulillah ya Bang. Gimana Bang? PPT-nya share dari sana atau dari sini Bang? Dari Pak Dok aja. Oke Bang. Oke, lanjut Bang. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam kenal buat peserta hari ini. Terima kasih waktunya untuk Pak Dok Adil. Jadi saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat dan menambah sejahtera peternak se-Indonesia kalau bisa. Amin. Amin. Oke, yang pertama ya Pak Dok ya. Nggak kelihatan tuh Pak Dok? Lanjut Bang. Ya, saya buka dari sini dulu. Udah ngopo iki? Oke, jadi saya hanya melanjutkan pembahasan yang kemarin dari Bapak Dede mengenai nutrisi dan pakan domba. Jadi secara garis besar bahasan kita hari ini adalah 7 poin ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bisa kita lihat, kita lanjut Pak Dok. Kelihatan Om. Kelihatan ya? Lanjut. Kelihatan Om. Oh ya, oke kalau gitu. Oke, nah ini pendahuluan. Nah, pendahuluan bisa dibaca sendiri. Udah dibaca. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini potensi kenapa kita masih perlu untuk mengembangkan kambing dan domba di kemudian hari. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, keunggulan ternak domba nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut Pak Dok. Nah, untuk kelemahan ternak domba ini ada poin 1 mungkin yang dagingnya kurang disukai. Ini mungkin karena ada stigma ya di masyarakat yang katanya kalau daging domba ini kan kolesterolnya tinggi. Padahal sebenarnya preparasinya yang bikin kolesterol tinggi menggunakan santan. Nah, sebenarnya kalau daging dombanya sendiri sih nggak terlalu. Oke, lanjut Pak Dok. Pelaku usaha. Oke, lanjut Pak Dok. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini ada perlu saya menjelaskan sedikit ya. Jadi salah satu indikator usaha yang baik, kita terutama untuk usaha kambing domba ini ada target. Jadi 1,95% consumption rate artinya itu yang kawin atau yang bisa berkembang biak. Kemudian lambing rate berarti dia itu kemampuan untuk melahirkan. Angka kematian kurang dari 10% dan usia induk yang panjang. Jadi semakin panjang usia induk, kemungkinan produksi juga semakin baik. Oke Pak Dok, lanjut Pak Dok. Nah, di sini baru saya mau agak bicara banyak. Jadi
tidak bosan-bosannya sebenarnya saya mau memberitahu bahwasannya kunci beternak itu 3 kuncinya. 1 dari bibit, yang kedua pakan, yang ketiga manajemen. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan masalah pakan atau nutrisi. Nah, nutrisi sendiri itu menentukan produktivitas ternak dan berpengaruh terhadap kasus kegagalan reproduksi. Nanti kita bahas lebih lanjut masalah kekurangan dan kelebihannya. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini peran nutrisi. Jadi, karena kita berada di daerah tropis, itu di daerah panas. Jadi, salah satu keunggulan kita, hijauan kita mungkin bisa tersedia sepanjang tahun. Tapi kita punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah karena sinar matahari kita itu intensitasnya tinggi. Jadi proses fotosintesisnya itu lama, sehingga kita punya serat kasar yang berasal dari hijauan itu dinding selnya terlalu sulit dicerna gitu. Jadi umurnya cepat tua. Itu kekurangan kita rumput tropis. Biasa kita dikenal rumput tropis itu dengan rumput C4. Nah, kalau rumput yang subtropis itu dikategorikan C3 dia. Jadi dia memang mudah dicerna, kandungannya lebih banyak, dan kekurangannya tidak tersedia sepanjang tahun. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, untuk zat makanan domba, seperti yang Bapak Ibu ketahui, secara garis besar harus memiliki energi. Energi ini mungkin kita kategorikan sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, jadi fungsi pakan sendiri itu pemberian pakan ada 3. Yang satu untuk memenuhi hidup pokok. Nah, hidup pokok ini termasuk kalau kita bergerak, ternaknya bergerak, ternak bernafas, terus sirkulasi darah, sirkulasi pencernaan. Nah, ini termasuk hidup pokok namanya. Setelah hidup pokok terpenuhi, baru nanti dia lanjut untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan tulang, perkembangan jaringan, saraf. Setelah nanti untuk pertumbuhan bisa terpenuhi, baru kemudian masuk ke fase reproduksi. Bentar Bang, sebentar. Bang M. Irfan, mohon di-mute Bang. Mohon dikondisikan Bang. Demi kelancaran acara cakap-cakap kita ini. Bang M. Irfan, mohon di-unmute Bang. Bang M. Irfan, mohon di-mute Bang, mohon. Untuk kelancaran cakap-cakap kita ini. Mohon izin Bang. Bang M. Irfan, udah? Oke, lanjut Bang Heng. Oke, lanjut Pak Dok, slide-nya. Nah, ini puzzle tadi udah saya jelaskan sedikit. Oke, lanjut Pak Dok. Buat Bapak Ibu nanti direview sama Pak Dok Adil. Jadi nanti bagi yang mungkin agak terlambat atau mungkin nggak paham, nanti slide-nya bisa di-share ya Pak Dok ya? Ya Bang, dan nanti yang slide ini, PPT ini akan Halo Pak di-share. Purba. Pak Purba di sini. Bang Raja Napogus, mohon dikondisikan Bang. Di-mute ya. Kita lagi berlangsung Bang. Nanti slide PPT ini Bang akan di-share bagi kawan-kawan yang mengisi absen dan mengisi emailnya Bang. Akan dikirim melalui email. Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Oke, tadi ini sudah saya singgung sedikit ya keperluan zat makanan tadi. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini kebutuhan zat makanan domba sesuai NRC. Nah, ini NRC ini National Research Council. Nah, ini biasanya ini sebagai acuan untuk formulator lah untuk membuat ransum makanan khususnya ternak. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini keperluan zat makanan jantan untuk yang replacement RAM sama jantan dewasa yang RAMS ya. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini saya mereview untuk cara membacanya nanti bagi yang mungkin belum paham. Jadi mungkin ini yang dipakai sebagai acuan untuk calon pejantan yang hybrid ya. Jadi untuk bangsa-bangsa ternak kambing domba itu ada yang small breed, medium breed, sama yang hybrid. Nah, ini yang hybrid mungkin. Jadi untuk
berat bobot badan 40 kilo, dia pertumbuhan berat badannya 230 gram per hari. Berarti kalau dia 1 bulan mungkin bisa hampir 6 kilo lebih. Nah itu dia mungkin butuh konsumsi bahan kering sekitar 1,8 gram atau sekitar 4,5% dari bobot badan. Jadi dapatnya sekitar 230 gram. Untuk kebutuhan protein kasarnya dia butuh 243 gram. Total digestible nutriennya dia harus makan 1,1 kilo, kebutuhan kalsiumnya 7,8 gram, fosfornya 3,7, vitamin A-nya 3,384 dan vitamin D-nya 77. Nah, sekilas mereview kenapa vitamin A ini perlu, karena vitamin A ini di dalamnya kan ada namanya karotin. Nah, karotin itu hampir penyusunnya itu terdiri dari lemak. Nah, lemak ini yang di karotin tadi itu gunanya sebagai prekursor epitel genital. Jadi merangsang untuk siklus birahi ternaknya gitu. Jadi untuk breeding, untuk perah, vitamin A ini termasuk yang krusial. Jadi kadang-kadang sering kelupaan atau mungkin nggak tahu. Jadi mungkin setelah acara ini jadi bertambah ilmunya, nanti coba dicek pakan kambing dombanya ada nggak vitamin A-nya di dalam. Oke Pak Dok, lanjut. Nah untuk kelompok betina indikatornya keberhasilan usaha tadi tentu produksi anak. 1, tingkat persentase kelahiran tinggi, mortalitasnya rendah. Ini termasuk sampai di sapi karena fase-fase krusial anak itu biasa umur 1 bulan. Itu krusial, mulai dari nanti susunya berkurang, diare, masuk angin. Nah, itu biasanya krusialnya di usia 0 sampai 30 hari. Kemudian lem crop, jumlah anak yang selamat, oke. Kemudian bobot sapi anak saat dipasarkan. Nah, ini bobot sapi anak juga menentukan dia, termasuk bobot induk. Jadi salah satu indikatornya kita berhasil breeding atau kambing perah, bobot induk tidak susut, kemudian susu produksinya tinggi, dan terakhir yang ketiga bobot sapi anak sesuai standar. Oke lanjut Pak Dok. Oke, penentuan lem crop tadi, cara pemberian pakan oke, efisiensi pemberian pakan. Nah ini efisiensi termasuk bagian penting juga penentunya ya, karena biaya pakan induk selama setahun mencapai 50% dari seluruh biaya produk. Oke lanjut Pak Dok. Nah ini syarat pemberian pakan. Pada induk, ransum harus murah. Nah ini yang dicari murah sebenarnya harusnya efisien. Karena kita long term ya, masa pemeliharaannya kan agak lama kalau kita breeding atau mungkin kita yang kambing perah. Tapi kalau yang untuk penggemukan mungkin tidak terlalu panjang. Disukai jelas harus disukai, kalau nggak disukai percuma kita kasih ya kan. Kemudian tidak mengandung anti nutrisi. Nah ini ada perlu juga saya jelaskan sedikit. Hampir semua rata-rata bahan pakan itu punya anti nutrisi sebenarnya. Tapi selain anti nutrisi juga dia punya manfaat. Misalnya ini kayak kalau di daerah Wonosari itu ternaknya kan sering dikasih makan legum dia. Legumnya itu kalau nggak salah itu lamtoro ya. Nah, lamtoro itu punya anti nutrisi sebenarnya, namanya mimosin dia. Nah tapi mimosin ini dalam jumlah yang tepat bisa jadi anti obat cacing, antelmentik namanya. Jadi rata-rata kalau ternak yang dari Wonosari itu biasanya memang jarang diberi obat cacing karena sudah pakannya mengandung antelmentik, anti obat cacing. Kemudian di bungkil kelapa. Nah, bungkil kelapa ini pun juga ada anti nutrisi namanya manan. Nah, manan sendiri kalau jumlahnya tepat itu bisa jadi anti salmonella. Jadi hampir semua bahan pakan yang dari tumbuh-tumbuhan punya anti nutrisi. Tapi bisa kita hilangkan salah satunya misalnya dengan dijemur atau dipanaskan. Kemudian kita cari yang kaya akan zat makanan, mudah dalam pemberian dan penanganan. Nah ini, jadi pertanyaannya nanti adalah ketika misalnya ibu memberi makan, sebisanya sumber hijauan itu diperoleh dari mana gitu. Mudah Pak, tapi saya beli. Nah ujung-ujungnya nanti kita jadi mahal. Nah kalau bisa sih kita melihat potensi lingkungan kita yang paling banyak tersedia gitu. Jadi ya.
Jadi bisa lebih memaksimalkan untuk potensinya supaya kita punya kemandirian pangan. Kemudian memaksimalkan produktivitas, efisiensi reproduksi, lambing rate tinggi, mortalitas rendah. Oke, cocok. Ya, lanjut Pak Dok. Nah, ini kebutuhan zat makanan calon induk. Nah, sesuai NRC tahun 1985 ya, walaupun ini tahunnya lama, tapi saya kira masih relate lah sampai sekarang. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit. Nah, sama seperti yang tadi cara membacanya ya, Bapak Ibu ya. Itu bobot badan dianggap 30 kilo. Pertumbuhan berat badannya 227 gram per hari. Berarti ini yang hybrid ini sampelnya ini. Kemudian kebutuhan bahan keringnya itu dia hitung 1,2 kilo. Dengan persentase makan bahan keringnya 4%. Jadi 4% kali 227 itulah yang harus dia makannya. Sekitar 1,2 kilo. Total digestible nutrien itu berarti yang dia makan dan dia cerna. Itu 0,78 kilo atau 65%. Kebutuhan proteinnya 185 gram. Persentasenya 15,4, CA-nya 6,4. Oke ya, lanjut Pak Dok. Calon pengganti induk. Nah, ini biasanya nanti untuk diri-diri yang diproyeksikan untuk mengganti induk-induknya ya. Jadi memang keperluan zat makanan betina calon pengganti induk ditujukan untuk pertumbuhan yang cukup. Oke Pak Dok, lanjut. Nah, ini sekedar sekilas. Jadi kandungan zat makan di dalam ransum. Nah, itu biasanya kita singkat sama persen BK untuk hidup pokok. Konsumsi bahan kering. Umumnya sih sekitar 1,5 sampai 2% berat badan. Itu tergantung breednya. Yang small breed ini kayaknya ini, yang bangsa kecil, yang lokal. Kandungan zat makanan dari BK ransum memenuhi TDN 55%. Nah, berarti TDN ini berarti yang bisa dicerna. Yang bisa dicerna sekitar 55%, kebutuhan protein kasarnya 9,3 sampai 9,5%. CA-nya 0,2 sampai 0,21, P-nya 0,18 sampai 0,1, vitamin A dan E-nya oke. Cocok, Pak. Pak Dok, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini flushing. Flushing itu atau istilahnya pemberian pakan energi tinggi. Nah, biasanya ini dilakukan satu sebelum musim kawin. Biasanya untuk memperbaiki kondisi induk, terutama kalau nanti yang mau kita kita kawinkan dengan pejantan besar. Jadi mungkin kondisi induknya harus fit supaya dia nggak jatuh lah ya ketika ditimpa sama pejantannya gitu. Kemudian gunanya lagi meningkatkan jumlah ovulasi. Jadi harapan kita supaya sekali kawin sekali jadi gitu kan, nggak harus nunggu bulan berikutnya lagi terlalu lama. Ketiga, meningkatkan jumlah kelahiran. Nah, ini mungkin ada yang senang lahirnya 2, 3. Nah, ini perlu kita beri pakan flushing ya, pemberian pakan energi tinggi. Kemudian yang paling krusial 6 minggu sebelum melahirkan. Nah, 6 minggu sebelum melahirkan kan biasanya sering kita jumpa itu kalau di kandang induk-induk yang biasanya depro, nggak mau bangkit, bunting tua. Nah, ini biasanya dia kekurangan energi di fase-fase akhir biasanya. Umumnya begitu. Kemudian 8 minggu awal setelah melahirkan menyusui anak kembar dan percepatan kelahiran. Jadi setelah melahirkan dia butuh energi tinggi untuk mengembalikan posisi tubuhnya supaya dia lebih fit lagi dalam proses mothering ability-nya. Jadi memang krusial itu 8 minggu awal setelah melahirkan. Oke Pak Dok, lanjut Pak Dok. Nah, ini keperluan zat makanan untuk flushing. Pemberian tambahan konsentrat untuk memperbaiki kondisi induk yang kurus. Nah, kenapa kita sarankan untuk mengkonsumsi konsentrat? Biasanya konsentrat ini kan kita ambil yang bahan pakannya satu bisa jadi sumber energi atau bisa sebagai sumber protein. Kenapa pilihannya dia konsentrat? Supaya dia mudah dicerna. Setelah mudah dicerna, dia bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi tidak butuh waktu yang terlalu lama, induknya bisa kembali fit kondisinya, yang tadinya kurus bisa kembali lagi seperti sedia kala. Nah, setelah menjelang musim kawin nanti bisa langsung ovulasi dan langsung bisa kita kawinkan.
Oke, lanjut Pak Dok. Bang Heng, izin Bang Heng, suara boleh Oh dekat iya, mic Bang. oke ya. Oke, mantap Oke. Bang. Kasih Bang. Nah, hasil penelitian flashing, nah ini nanti bisa dibaca. Nah, ini bisa tingkat ovulasi dan peletakan fetus di dalam uterus dapat diperbaiki. Kemudian merangsang tingkat ovulasi. Kemudian program flashing dengan tingkat energi yang tinggi dalam ransum menghasilkan jumlah anak lahir kembar lebih banyak. Terus dibandingkan dengan energi ransum yang lebih rendah. Oke, lanjut Pak Dok. Izin Nina, pelan-pelan aja, 2 jam juga sanggup ini, pelan-pelan aja. Siap Pak, siap. Ini maksudnya supaya lanjut di pertanyaan aja Pak. Kalau ini kan bisa kita baca sama-sama. Jadi maksud saya tadi kalau bisa pertanyaan langsung kita jawab. Ini sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan Bang. Oh ya, udah banyak ya. Oke ya, jadi ini penelitiannya Sabra dan Hasan tahun 2008. Dalam penelitiannya memperoleh hasil. Nah, ternyata flashing dilakukan sebelum ternak dikawinkan dapat meningkatkan estrus, memperpendek siklus, dan meningkatkan persentase jumlah anak yang dilahirkan. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini sama tadi cara bacanya, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini bisa dibaca, keperluan zat makanan induk fase bunting. Nah, ini yang pertama induk kering. Nah, bunting 15 minggu awal kebuntingan. Kedua, induk 4 minggu akhir kebuntingan dengan tingkat kelahiran 1,3 sampai 1,5 atau untuk 45 minggu akhir menyusui dengan anak tunggal. Ketiga, 4 minggu akhir kebuntingan dengan harapan tingkat kelahiran 180 sampai 225%. Lanjut Pak Dok. Cara pemberian pakan pada saat melahirkan. Domba dalam kandang individu atau kandang khusus untuk melahirkan. Nah, ini biasanya sih supaya induk yang setelah melahirkan tidak diganggu sama induk yang lain atau pejantan, memang perlu kita bikin dia kandang khusus, diisolasi dia jadi supaya fokus hanya untuk memperbaiki diri sama menyusui mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Nanti setelahnya anaknya bisa kita bantu pemberian crib feed namanya. Oke, kemudian kita menghindari pakan biji-bijian. Kemudian untuk pakan hijauan yang bebas kita berikan, terutama untuk hijauan yang berkualitasnya baik, terutama untuk hijauan yang kita tanam lah ya. Misalnya kayak rumput-rumput yang sekarang ini kayak odot, gama umami, dan lain-lain itu. Ya, sebaiknya ransum yang diberikan bersifat bulky dan secara alamiah bersifat laksatif seperti dedak gandum. Oke, setelah 5-7 hari induk diberi ransum tinggi energi. Oke, lanjut Pak Dok. Setelah melahirkan, pakan yang diberikan ditingkatkan sesuai dengan kapasitas. Nah, oke, jadi memang kalau untuk memberikan makanan harus memang kita perhatikan ya. Artinya diperhatikan itu dimakan atau tidak dia. Nah, kadang-kadang setelah kita berikan itu dia kurang suka. Jadi mesti kita lihat apakah disuka atau tidak. Kemudian yang kedua, yang makan siapa dia. Nah, kadang-kadang untuk ternak yang dominan ini biasanya lebih banyak makan ketimbang yang kalah makan. Jadi yang kalah makan ini nanti cenderung dia lebih mudah untuk sakit karena staminanya berkurang. Oke Pak Dok, lanjut Pak Dok. Laktasi, kehilangan bobot badan. Kehilangan bobot badan Oke, kehilangan bobot badan ada kaitannya dengan kualitas produksi susu, macam dan jumlah pakan yang diberikan selama laktasi. Kedua, pemberian pakan pada domba laktasi sebaiknya agak bebas pada 1-2 bulan setelah melahirkan untuk mendapatkan pertumbuhan anak yang baik selama menyusui.
Ketiga, dalam pemeliharaannya induk yang mempunyai anak kembar lebih baik dipisahkan dengan induk yang mempunyai anak tunggal. Oke, Pak Dok, lanjut. Keperluan zat makanan induk tunggal sesuai energi. Oke, Pak Dok. Cara pemberian pakan untuk mempercepat kelahiran bertujuan agar induk dapat melahirkan pertama kali pada umur 1 tahun dan selanjutnya mempunyai lambing interval sekitar 6 atau 8 bulan. Jadi programnya itu 2 tahun bisa 3 kali melahirkan, kalau bisa anaknya melahirkan 2. Nah, berarti sekitar 6 ekor ini per 2 tahun. Oke, Pak Dok, lanjut Pak Dok. Mempercepat kelahiran dengan lambing interval 8 bulan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1, memberi makan yang sangat baik agar induk dapat tumbuh dengan cepat. Oke, yang kedua, memilih bangsa domba yang mempunyai musim kawin yang agak panjang. Yang ketiga, jika mendapatkan lambing interval 6 bulan, memberi makan yang sangat baik. Diperlukan penggunaan hormon untuk merangsang estrus. Oke, Pak Dok, lanjut Pak Dok. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi mengenai crib feeding. Pemberian crib feeding biasanya bisa dilakukan itu setelah umur 1 minggu untuk merangsang pertumbuhan anak di awal-awal kelahiran. Oke, anak yang kehilangan induk bisa dikasihkan susu pengganti atau milk replacer. Sudah sering juga ini dilakukan sama Bapak Ibu peternak sekalian. Oke, lanjut Pak Dok. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan artifisial. Nah, ini mungkin dimaksudkan pertumbuhannya secara pemeliharaannya secara intensif ya. Pemilihan 1, pilih anak yang kuat. 2, memberi kolostrum yang cukup. 3, kolostrum induk yang anaknya mati ketika lahir disimpan di dalam freezer dan digunakan pada saat diperlukan dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu sampai suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Jika tidak tersedia kolostrum, dapat diberi kolostrum sapi perah atau kambing. Ditambah memberi vitamin melalui injeksi, terutama A, D, E atau iron dextran. Oke, lanjut Pak Dok. Memberi pengganti susu, menyediakan ransum starter dan air minum sejak umur 1 hari. Ke-8, memberi sanitasi. Oke, terutama kandang, jangan sampai basah atau lembab. Pengawasan termasuk apakah dia nanti kejepit atau tidak, tertimpa induk, tertanduk jantan. Ini berarti termasuk manajemen pemeliharaan. Diharapkan kita bisa fokus, memberikan perhatian penuh, termasuk kasih sayang. Oke, Pak Dok, lanjut. Pemberian pakan pada penyapian dini. Nah, kalau penyapian dini sih ini sih biasanya karena ada sesuatu hal biasanya. Kalau masih bisanya induknya menyusui, susuin aja. Lanjut Pak Dok. Nah, ini tadi sebab-sebab penyapian dini. 1, karena kelahiran kembar dan lebih. 2, produksi susu induk yang rendah, biasanya ini karena manajemen pakannya kurang baik. Yang ketiga, parasit. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang kelima, kenaikan bobot badan hewan muda. Keenam, induk segera dipelihara dengan ransum dengan jumlah yang terbatas dan relatif murah. Nah, ini sebenarnya cara berhemat tapi yang jadi boros itu. Kurang baik. Oke, lanjut Pak Dok. Kemudian masuk ke program pembesaran dan penggemukan. Program pemeliharaan anak dari lahir sampai disapi pada umur 4 sampai 6 bulan. Umumnya sih begitu. Oke, yang kedua, jika induk dipelihara dalam kandang, maka diberikan pakan yang baik sesuai dengan keperluan laktasi agar mempunyai produksi susu yang cukup. Oke, Pak Dok, lanjut.
program penggemukan, menghasilkan anak domba yang masih menyusui tetapi gemuk, dapat dipotong pada saat lepas sapi umur 4-6 bulan. Tetapi jika tidak tersedia makanan yang cukup, terutama konsentrat atau makanan tersedia kurang baik kualitasnya, anak domba dapat dibesarkan dan dijual sebagai feeder atau bakalan untuk penggemukan. Nah, ini termasuk bagian dari manajemen breeding juga, harus bisa menghasilkan bibit-bibit yang bermutu baik ya. Nanti kita bicarakan mengenai bagaimana cara menghasilkan bibit yang baik sehingga nanti bisa dihargai sebagai calon bibit. Oke, lanjut Pak Dok. Statement kedua. Penggemukan. Apabila konsentrat yang tidak terlalu mahal dan secara ekonomis masih menguntungkan, maka dapat digunakan sebagai ransum tinggi konsentrat energi. Oke, dengan syarat satu, penggantian ransum tinggi hijauan ke tinggi konsentrat dilakukan secara bertahap. Nah, tentu saja karena biasanya untuk ternak muda ini kalau yang diberikan konsentrat berlebihan justru malah jadi masuk angin atau malah bisa diare dia. Maka perlu dilakukan secara bertahap. Yang kedua, harus divaksinasi enterotoxemia. Nah, itu biasanya penyebabnya itu karena Clostridium kalau nggak salah. Atau penyebabnya salah satu lagi itu dia makan konsentrat berlebihan. Overfeeding namanya. Yang ketiga, diawasi jangan sampai terjadi uriner kalkuli atau batu ginjal. Nah, ini biasanya karena dia banyak makan, harusnya banyak minum. Kemungkinan kurang air minum asupannya. Nah, yang keempat, manajemen peliharaan harus sangat baik. Ya, ini termasuk tadi nih ya, pemberian makannya. Jadi tiap-tiap ternak punya kesempatan makan yang sama dan porsi yang sama. Jadi kalau ada yang dominan, biasa kita pisahkan supaya tidak terjadi kompetisi dalam makan. Kemudian ternak yang terjepit juga perlu diperhatikan, atau mungkin keamanan lingkungan sekitar, anjing liar atau apa yang bisa mengganggu untuk produksi. Lanjut Pak Dok. Oke, produk penggemukan domba. Lanjut Pak Dok. Udah selesai. Oke, Terima kasih untuk perhatiannya. Tadi memang sengaja saya agak buru-buru biar langsung kita ke bagian pertanyaan. Iya Bang, Langsung, Pak Dok. kita fokus ke sesi pertanyaan Bang ya. Sesi tanya jawab. Siapa Dok? Kira-kira mudah-mudahan bisa saya bantu menjawab. Ya Bang, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang relate sama yang kita bahas malam ini. Dan ada juga pertanyaan yang nggak relate. Mungkin yang nggak relate sama bahasan kita malam ini mungkin saya skip dulu ya. Oke Bang, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, tadi saya lihat ada Om Suryono Bang. Om Suryono. Oh iya, Pak Suryono. Salam kenal Pak. Om Suryono. Om Suryono. Assalamualaikum Om. Dari Taraya Farm, Om Suryono. Apa udah keluar lagi tadi Bang ya? Keluar Pak Suryono. Lagi makan nasi biryani, dokter. Kalau gitu Bang Rudi Ginting. Bang Rudi Ginting. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam ya Dok. Nah Bang, tadi kita ke skip dari sambutan dari HPDKI Sumatera Utara. Mungkin Bang Rudi Ginting bisa mewakili kawan-kawan dari HPDKI Sumatera Utara. Nah kebetulan Bang Epo malam ini tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Mohon izin Bang Rudi Ginting sambutan dari HPDKI Sumatera Utara, Bang Rudi. Kenapa nih Dok? Sambutan aja Bang dari HPDKI Sumatera Utara. Tadi ke skip Bang karena belum ada yang masuk. Oke. Assalamualaikum, selamat malam buat kawan-kawan semua. Mewakili ketua mungkin yang lagi sibuk dengan potongan akikahnya yang lagi banyak. Hari ini ada pembicara senina saya, Bang Hengki Ginting. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau sangat-sangat bermanfaat buat kita. Mungkin itu aja Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi Ginting. Sebelum kita memulai diskusi pada malam ini,
Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua, mari kita isi absen yang sudah disiapkan dan sudah saya kirim tadi di chat, kolom chat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua, mari kita rehat sejenak dan kita saksikan video berikut ini.